Sobat gamers pencintai football, selamat datang kembali di Denong Channel. Dan di kesempatan kali ini kita akan bahas lagi, kita akan review lagi formasi secara lengkap dan detail, dimana kali ini formasi dan juga strategi satu ini membawa saya tembus ke divisi 1 dengan cukup mudah. Oke teman-teman, kalau kita lihat di sini dari presentasi hasil pertandingannya, di sini saya memperoleh presentasinya di 56%. Ini lumayan baik ya. Dan kalau kita lihat di sini dari histori pertandingan terakhirnya, ini banyak sekali kemenangan yang saya peroleh. Jadi saya ingin menyarankan kepada teman-teman semua sebuah formasi yang super ofensif, di mana formasi ini akan membantu teman-teman tembus ke divisi 1 dengan cukup mudah. Jadi buat teman-temanku yang suka dengan pola permainan ofensif, passing cepat, kombinasi segitiga, sini ngumpul. Formasi ini sangat cocok untuk kalian. Oke teman-teman, itu dia penjelasan singkat mengenai formasi yang saya gunakan, dan kita akan bahas secara detail dan lengkap setelah yang satu ini. Pertama-tama kita akan bahas seperti apa custom formasinya. Silakan masuk pada pengaturan formasi, kemudian pilih ubah formasi, dan di sini saya menggunakan formasi bawaan 4312. Kemudian kalian bisa custom lagi seperti berikut ini. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Oke teman-teman, jadi formasi super ofensif yang saya maksudkan di sini adalah 4-1-2-3, di mana formasi ini memang sangat ofensif karena menggunakan dua gelandang serang AMF yang akan ikut naik membantu di area penyerangan, dan kedua gelandang serang ini akan menjadi kreator utama sekaligus mensupport ketiga penyerang yang ada di depan. Oke, selanjutnya mari kita lihat seperti apa susunan pemain yang saya gunakan pada formasi ini. Pada lini penyerangan di sini saya menggunakan dua orang penyerang tengah, di mana keduanya bertipe goal poacher, si Luis Suarez dan juga Kylian Mbappe. Kemudian di belakang striker utama saya menggunakan second striker, di mana di sini adalah si Griezmann dengan gaya mainnya adalah hole player atau pemburu celah. Atau alternatif lain kalian bisa pakai klasik nomor 10 atau deep lying forward atau penyerang bayangan. Kemudian di posisi gelandang serang AMF sebagai kreator utamanya, di sini saya menggunakan salah satu AMF-nya bertipe creative playmaker, dan satunya lagi saya menggunakan bertipe no play style. Namun kalau nggak punya no play style, kalian bisa pakai hole player atau pemburu celah. Kemudian di posisi gelandang bertahan DMF, di sini saya mewajibkan kalian untuk menggunakan bertipe pemain jangkar atau anchorman. Karena DMF di sini betul-betul dia akan berfungsi sebagai palang pintu utama dan juga tugasnya memotong serangan dari lawan. Jadi yang paling cocok di sini adalah pemain jangkar atau anchorman. Lalu di posisi back sayap di sini keduanya saya menggunakan back sayap dengan bertipe bertahan, karena formasi ini adalah formasi yang sangat ofensif, maka pertahanan perlu diperhatikan di sini. Makanya saya menggunakan keduanya adalah back sayap bertahan. Dan di posisi center backnya di sini salah satunya saya menggunakan perusak dan satunya lagi adalah pembangun serangan.
Kemudian yang terakhir adalah goalkeeper. Di sini bebas ya untuk goalkeepernya, kalian bisa pakai bertipe defensive goalkeeper atau offensive goalkeeper, tidak menjadi masalah. Intinya gunakanlah goalkeeper terbaik kalian. Oke teman-teman, mari kita lihat bersama penjelasan dari setiap pemain yang saya gunakan pada formasi ini beserta dengan review gameplaynya. Yang pertama, mari kita lihat review gameplay dari gelandang bertahan DMF. Gelandang DMF di sini akan berperan sebagai palang pintu utama pertahanan, di mana dia bertugas menahan serangan dari lawan, melakukan intercept terhadap umpan atau passing dari lawan, dan juga melindungi bek tengah. Dan untuk gelandang bertahan DMF-nya, saya mewajibkan kalian untuk menggunakan bertipe pemain jangkar atau anchorman, karena pemain ini sangat disiplin di dalam bertahan. Dia tidak agresif meninggalkan posisinya. Dia berupaya akan tetap berada di belakang saat pemain kita melakukan penyerangan. Kemudian pemain ini cocok banget untuk formasi ofensif seperti yang saya gunakan kali ini, karena dia akan berupaya menjaga keseimbangan, dan juga biasanya pemain ini mempunyai stamina yang tinggi, defensive awareness yang bagus, dan juga memiliki skill defense yang sangat lengkap. Selanjutnya mari kita lihat review gameplay dari gelandang serang AMF beserta dengan penjelasannya. Gelandang serang AMF di formasi ini memiliki peranan yang sangat penting. Mereka adalah kreator utama serangan dan juga berperan sebagai penghubung dari DMF ke lini depan. Kedua gelandang serang ini akan banyak berperan sebagai pengatur tempo permainan dengan memberikan umpan atau assist kepada penyerang utama. Jadi syarat utamanya untuk memilih seorang gelandang serang, kalian wajib untuk menggunakan gelandang serang yang memiliki skill passing yang bagus dan lengkap seperti long pass, short pass, dan juga true pass atau umpan terobosan yang baik, dan juga harus memiliki kemampuan finishing yang tinggi. Itulah alasan kenapa kemampuan finishing yang dimiliki oleh gelandang serang AMF juga harus tinggi, karena dia terkadang naik ikut membantu penyerangan dan juga terkadang mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh striker utama. Selanjutnya mari kita lihat peranan dari second striker yang saya gunakan di formasi ini beserta dengan penjelasannya. Second striker pada formasi ini akan banyak berperan sebagai penarik bek lawan, sebagai false nine atau playmaker bayangan. Jadi perlu untuk diperhatikan bahwa second striker yang kalian gunakan harus memiliki skill passing yang lengkap, antara lain true pass, weight pass, dan juga one touch pass atau umpan satu sentuhan, serta memiliki kemampuan finishing yang tinggi. Selanjutnya mari kita lihat review gameplay dari penyerang tengah atau striker utama dan juga penjelasannya.
Goal poacher adalah eksekutor utama yang haus akan gol dan siap menerima umpan matang dari rekan timnya agar segera terciptanya peluang gol. Itu dia teman-teman penjelasan singkat mengenai review gameplay dan juga penjelasannya dari setiap posisi pemain yang saya gunakan pada formasi ini. Formasi 4-1-2-3 ini kuncinya adalah passing cepat, kombinasi segitiga yang paling enak antara AMF, SS dan juga CF, dan juga paling enak untuk kalian yang suka bermain ofensif dan mengontrol tempo permainan dari tengah. Tetapi perlu diingat bahwa kalian harus disiplin di belakang, artinya pertahanan kalian harus rapi, karena formasi ini bisa saja kebuka kalau salah timing pressing. Dan juga jangan lupa stamina jadi tantangan, jadi siapkan cadangan pemain di menit ke-60 ke atas. Selanjutnya untuk gaya bermain tim yang paling cocok untuk formasi ini, saya merekomendasikan ada dua gaya bermain tim yang paling cocok adalah serangan balik cepat dan juga serangan balik. Kemudian mari kita lihat seperti apa settingan taktik instruksi individu yang saya gunakan di formasi ini. Pada instruksi menyerang satu, di sini saya memberikan instruksi jangkar atau anchoring kepada second striker yang saya gunakan. Kemudian untuk instruksi menyerang 2, di sini saya memberikan instruksi defense atau bertahan kepada gelandang bertahan DMF yang saya gunakan. Kemudian untuk instruksi bertahan 1 dan 2, di sini saya memberikan instruksi counter target atau target serangan balik kepada kedua goal poacher atau CF yang saya gunakan di sini. Itu dia teman-teman settingan taktik instruksi individu yang saya gunakan untuk formasi 4-1-2-3 custom ini. Oke teman-teman, demikian dulu penjelasan mengenai formasi 4-1-2-3, di mana formasi ini yang membantu saya tembus ke divisi 1 di eFootball 2025. Jadi buat teman-temanku semua yang sedang mencari formasi yang super ofensif dan bikin lawan kelabakan, formasi ini adalah rekomendasinya. Demikian dulu breakdown formasi 4-1-2-3 yang super ofensif versi Denong. Dan kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Terima kasih buat teman-temanku semua yang sudah menonton. Sampai ketemu di divisi 1 dan salam eFootball. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.